Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Nanda, Bu. Minta tolong dicatatkan sekretaris. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas yang saya bisa. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan berdoa dan mulai. Selesai. Supaya lebih semangat lagi, ibu punya yel-yel nih teman-teman. Kalau saya bilang mana semangatmu, kalian jawab ini semangatku. Mana ini, mana ini. Beko, jaya, jaya, jaya. Allahu Akbar. Saya yang ceritanya. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Beko. Ya, alhamdulillah kita udah makin semangat lagi teman-teman. Perihal menuntut ilmu, kalian harus nyatin ya di dalam pembelajaran ini menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kelancaran serta ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, saya akan membahas terkait penutupan siklus akuntansi. Pada materi yang lalu ada yang ingat nggak materi apa yang dipelajari? Saya tahu. Iya, saya. Pertemuan kemarin itu membahas tentang dasar akuntansi. Ya, apa yang kita akan Seingat saya, akuntansi itu ilmu yang berkaitan dengan pencatatan, analisis, terus mengomunikasikan transaksi untuk memberikan informasi. Jadi tujuannya itu untuk membuat laporan terkait finansial gitu, dan mengambil keputusan untuk perusahaan. Terima kasih Sylvia. Alhamdulillah teman-teman masih pada ingat semua. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ada yang tahu nggak sih apa itu penutupan siklus akuntansi? Tahu. Ada yang tahu? Saya Iya, Sofi. Ya, jadi penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah proses pencatatan dalam memproseskan transaksi keuangan. Jadi di dalam perusahaan jasa itu seperti pengecaran dokumen dan sebagainya yang dilakukan pencatatannya pada akhir periode. Terima kasih Sofi. Baik, saya akan membahas terkait spesifiknya yakni jurnal penutup. Ada yang tahu apa itu jurnal penutup? Ya, Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk transfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. terima kasih. Ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan ini? Saya ibu. Silakan Irwani. Penutupan siklus akuntansi. Penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah proses terakhir dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan jasa. Setelah melewati tahap pencatatan dan tahap pengintisaran, masuklah ke tahap laporan. Ada berbagai macam tahap laporan, yakni yang pertama ada laporan keuangan, yang kedua ada penyusunan laporan keuangan, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada neraca, dan yang kelima ada laporan arus kas. Betul yang dibilang oleh Nirwani bahwa jurnal penutup adalah
jurnal yang dicatat pada akhir periode di mana dia membalik akun pada laporan laba rugi, yaitu beban pendapatan prime dan ikhtisar laba rugi yang tadinya berada di debit menjadi di kredit. Next slide. Ada yang bisa bagi ibu untuk membacanya kembali? Jurnal bentuk dibuat pada akhir periode akuntansi untuk membentuk akun-akun laporan laba rugi dan akun prime dalam laporan perubahan aktivitas. Langkah-langkah dari jurnal bentuk itu memindahkan saldo akun-akun beban ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit saldo akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit saldo akun beban, lalu memindahkan saldo akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit saldo akun pendapatan dan mengkredit saldo akun ikhtisar laba rugi, lalu saldo akun ikhtisar laba rugi dipindahkan dengan memperhatikan bentuk perusahaan, dan yang terakhir saldo akun prime dipindahkan ke akun tunggal. Dan terima kasih saya telah membacakannya. Betul yang dikatakan Cai bahwa di sini merupakan beberapa langkah-langkah dalam jurnal bentuk. Next slide. Untuk selengkapnya sebaiknya kalian simak dan analis dari video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiranti Kasari, NIM 18093146 dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Barat. Baiklah, video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai menganalisis tahapan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Dalam video pembelajaran ini akan membahas mengenai tahap penutup pada siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana akan membahas jurnal penutup, buku besar setelah penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal penutup. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup ini untuk mengatur ulang saldo akun sementara. Pada perusahaan jasa, akun yang dibuatkan jurnal penutup seperti akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun prime. Selanjutnya, tujuan dibuatnya lain-lain beban administrasi dan umum, sehingga mendapatkan ikhtisar laba rugi di sebelah debit sebesar Rp3.225.000. Untuk mengisi akun modal, kita harus menggunakan jumlah ikhtisar laba rugi kredit sebesar Rp8.437.500 dengan jumlah ikhtisar laba rugi di debit sebesar Rp3.225.000 yang menghasilkan ikhtisar laba rugi di sebelah debit Rp5.212.500 dan modal di sebelah kredit sebesar Rp5.212.500. Yang terakhir yaitu membentuk akun prime, di mana modal di sebelah debit sebesar Rp450.000 dan prime di sebelah kredit sebesar Rp450.000. Ya teman-teman, setelah kita menganalisis dan mengamati video yang ada, jadi kita bagian kelompok dulu ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk pengerjaan berikut ini. Ya, kalian masing-masing kelompok mengerjakan ini ya teman-teman, nanti dipresentasikan dan diberi waktu 10 menit. Terus nanti
Ayo ditulis pada Satu. transaksi yang pertama. Yang tanggal 31 ya? Enggak transaksi yang pertama sih. Sudah Ibu. Gede banget. Kelompok 1. Lanjutnya transaksi kedua bisa ditulis pada kelompok 2. Siapa ibu yang maju? Kan yang banyak dijelaskan dulu. Ya, terima kasih Pak Mami. Dilanjut soal terakhir ada 2. Silakan kelompok terakhir. Ya Bu. Ya teman-teman, alhamdulillah kalian telah menyelesaikan transaksi-transaksi yang ada. Benar ya teman-teman bahwa akun pertama ini pendapatan saldo rugi dan saldo rugi pada beban-beban atau biaya dan beli tahan dan pada dividen. Dan jumlahnya juga balance ya teman-teman. 200 juta, 40 juta, 50 juta, 800 Oh, 30 juta. Ya, benar ya teman-teman. Selanjutnya agar teman-teman lebih paham lagi, Ibu punya kuis. Teman-teman, silakan dibuka linknya. Ini ngerjainnya per kelompok ya teman-teman. Baik Ibu jadi nanti namanya ditulis aja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, berarti ada 3 device aja. Baik ibu. Nanti cepat-cepatan ya. Yang menang dapat reward dari ketua kelas. Baik ibu. Saya belum bisa. Linknya dong. Mulai ya. Disimak ya teman-teman. Oh ada 4 sih. Kece-kece orangnya. Ada yang ke dalam? Udah masuk semua belum? Udah Bu.
Jadi langsung hasil ini. Sebutin Dua PC, kelompok dua paling banyak benarnya sama. Siapa ayo? Beneran dan yang mengaku. Oh, jadi sebelumnya Iya. Oh, jadi kerjanya dua bu, kayak ada yang salah. Oh iya. Ada yang mau ngasih sesuatu atau yang malah mau diapain untuk kelas? boleh. Kita kan udah nonton ya videonya guna penutup tuh seperti apa. Terus selanjutnya pastinya kan ada ya pentingnya terkait kita mempelajari jurnal penutup, yakni berikut pentingnya dan ada yang bisa kita tolong bacain. Yang pentingnya jurnal penutup untuk menutup semua akun sementara sehingga saldo menjadi nol. Hal ini bertujuan agar saldo akun modal menunjukkan status yang sebenarnya pada akhir periode. Selain itu, fungsi dari jurnal tersebut adalah untuk memisahkan akun pendapatan dan beban. Lalu selain itu juga menyajikan informasi keuangan perusahaan secara real atau yang sebenarnya setelah penutupan buku terlaksana. Akan terlihat nominal akun-akun sesungguhnya seperti harta, kewajiban, serta ekuitas. Ya, terima kasih Coach Badia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, minta tolong kesimpulan untuk pembelajaran buku penutup reputasi. Ada yang bisa? Ya, silakan Sipa. Jadi simpulannya jurnal penutup merupakan bagian yang penting dari proses penggunaan proses perusahaan yang di periode agar tidak ada akun nominal di neraca awal periode berikutnya. Akun nominal harus dibalik agar posisi saldonya menjadi nol karena berkaitan dengan operasional satu periode. Proses pencatatan jurnal penutup dapat dilakukan dengan memindahkan akun dan saldo yang ada di laporan laba rugi. Namun dengan posisi pembalikan. Akun nominal ini akan dibalikan agar menjadi posisi permanen neraca. Baik, terima kasih Sipa Umami. Berikut untuk Sipa Umami. Betul ya teman-teman apa yang dibilang oleh Sipa Umami bahwa jurnal penutup ialah pencatatan terakhir di akhir periode dengan membalikan akun-akun sementara yang berasal sumbernya dari laporan laba rugi. Kepentingannya seperti untuk mempermudah pencatatan pada periode yang ada dan tidak mencampurkan pada keuangan di periode awal dan selanjutnya. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran berakhir, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.